Halo, selamat datang kembali di channel kita Area Trader Club. Kita bakal bahas lagi saham potensial untuk ditradingkan esok hari. Nah, terlebih itu kita bakal bahas dulu atau review dulu saham-saham yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya. Nah, saham yang kita rekomendasi kemarin itu ada 5 ya. Jadi secara keseluruhan itu kasih cuan semua ya. Oke, kita langsung mulai saja dari saham BTPS ya. Nah, untuk saham BTPS ini tembus TP1 ya. Tembus TP1 dan hampir menyentuh di TP2-nya. Kita lihat BTPS ini dia sempat naik lumayan ya. Ini sekitar naik sampai 4% ya. Jadi teman-teman yang beli BTPS itu bisa keluar 3-4% di sini. Jadi untuk BTPS kita cuan ya. Nah, saham selanjutnya itu adalah saham Wood. Nah, jadi saham Wood ini juga cuan. Ini saham non gorengan kedua ya. Saham non gorengan kedua yang kasih cuan juga. Nah, Wood ini dia hampir menyentuh TP2 ya. Nah, agak jauh. Tapi dia sempat koreksi ya. Jadi yang beli di bawah itu belum kena SL kita ya. SL kita itu di 785 ya, di bawah 790 dan dia pas di 790. Nah, kita lihat dia sempat koreksi, yang beli di bawah, serok di bawah itu bisa cuan besar gitu kalau sempat. Nah, mungkin yang beli di harga closing terakhir itu bisa cuan hampir 3% ya. 3% ya, kalau buang di kiri itu 3% ya. Nah, itu untuk Wood. Kemudian kita bakal bahas saham gorengan ya. Nah, saham gorengan ini kita mulai dari yang Bank Digital dulu ya. Nah, Bank Digital ini jika teman-teman cepat ya, ini bisa keluar cuan. Tapi kalau nggak cepat, ini bisa jadi cut loss ya. Jadi dia sebenarnya sampai ke TP1 kita ya. Jadi sampai ke TP1 dan cuan harusnya gitu ya kan. Harusnya cuan. Karena memang dia openingnya itu 158, jadi masih boleh beli, dan itu naik hampir 3%-an ya, jadi kasih cuan 3%. Nah, mungkin yang nggak sempat keluar itu cut loss ya di 152. Jadi tergantung dari trading teman-teman. Secara trading plan itu cuan ya. Nah, kita lanjut lagi ke saham Doit ya. Nah, saham Doit ini dia openingnya cukup tinggi ya. Jadi openingnya cukup tinggi dan langsung drop gitu. Nah, buat teman-teman yang langsung beli mungkin bisa jadi cut loss ya, karena udah ketinggian gitu. Nah, untuk Doit sih dari trading plan kita belum masuk karena memang kita beli harga closing ya, harga closing. Openingnya itu dia hijau tapi nggak lama gitu, bentar aja. Nah, kita beli 310 itu harusnya boleh hold gitu. Masih boleh hold kalau beli di harga closing kemarin, tapi yang beli di harga opening itu cut loss harusnya ya, karena memang udah hampir 3-4% penurunannya. Oke, secara Doit itu kita trading plan kita masih boleh hold ya. Nah, kita ke saham yang terakhir ya. Nah, saham yang terakhir itu adalah ISSP ya. Nah, untuk ISSP ini juga kasih cuan yang lumayan ya, hampir 4%. Dan bahkan dia sempat koreksi terlebih dulu sebelum naik ya. Jadi dia sebelum naik dia koreksi dulu. Nah, buat yang teman yang beli bawah itu bisa cuan luber. Nah, terkhusus yang beli di harga closing kemarin itu bisa cuan hampir sih 4% ya, 4,5 ya. Jika buang di kiri itu hampir 4%-an gitu. Nah, secara overall ini cuannya hampir rata-rata 3% ke atas ya. BTPS maupun non gorengan. Wood itu juga 3%-an. Jadi selamat buat yang buat buy dari rekom kita, dan semoga lanjut terus konsisten cuannya trading ya. Oke, kita masuk pembahasan utama ya. Kita bakal bahas saham-saham yang potensial untuk ditradingkan esok hari. Nah, kita mulai saja langsung dari saham non gorengan dulu ya. Dari saham non gorengan itu adalah MTEK ya, Elang Mahkota Teknologi Tbk. Nah, menariknya MTEK ini dia baru break dari high kemarin gitu. Nah, kita lihat di sini dia break dari 2010 yang merupakan resistnya.
Nah, ini boleh kita beli ya. MTK ini boleh kita beli di harga terakhir atau opening jika hijau besok gitu. Kalau terlalu jauh juga kita pantau juga ya. Sama halnya kayak Doit itu. Kalau dia up-nya udah terlalu tinggi itu nggak boleh kita beli karena rawan koreksi karena dia bikin gap up ya. Nah, untuk MTK itu target satunya itu di 2160 ya, itu sekitar hampir 4% dan target kedua itu agak jauh ya di 2330 itu agak jauh ya untuk target lebih lama. Nah, untuk SL-nya itu ada di bawah 210 ya. Jadi kita cut loss di 2000-an ya. Atau mungkin 1995 lebih amannya gitu. Nah, untuk MTEK targetnya dan cut loss-nya. Kita lihat dari broker summary ini ada RX ya. RX dia akumulasi cukup besar hari ini hampir 22 miliar. Namun averaging-nya itu udah lumayan jauh ya 2010. Namun melihat jumlah barang yang dibeli, maka potensinya masih ada upside lagi ya. Itu untuk MTEK ya. Secara MTEK dia masih big accumulation. Oke, untuk saham yang kedua yang non gorengan itu adalah berawalan dari juga itu adalah Excel ya, Excel. Nah, Excel ini juga menarik ya karena dia baru saja mulai awal tren. Jadi dia baru mulai awal tren, dia sudah breakout dari trend line-nya ya, down trend line-nya. Nah, kita lihat di sini dua break dari down trend line-nya dan dia potensi untuk ke target 1 dan 2 kita. Nah, kita lihat Excel untuk targetnya itu ada di 3100 ya. Target kedua itu ada di 3150. Jadi Excel upside-nya bisa tinggi ya. Nah, itu cuma apa? Target sementara. Kalau dia naik lebih jauh lagi itu bisa ke 3270 ya, sekitar 3270. Nah, itu untuk targetnya. Untuk cut loss-nya itu boleh teman-teman itu boleh ambil sini ya. Swing paling bawah ya sekitar 2965 gitu. Nah, ini untuk Excel. Nah, mungkin di sini itu di 2930. Jadi SL kita di Excel itu 2930. Tapi kita lihat di sini ada support penting ya. Jadi ini area demand ya. Bahwasanya memang ini udah kuat sih. Jadi dia nggak bakal potensinya bakal bagus kalau dia di atas ini. Oke, untuk Excel ya, kita lihat dari broker summary ini ada broker AK dan CC ya, beli yang cukup besar, hampir 36 jika dijumlahkan, dan broker summary-nya itu akumulasi. Nah, menariknya dari sini AK dan CC itu averaging-nya itu 3046 ya, sedangkan harga pasar itu masih 3040. Jadi masih sama dan kita masih bagus untuk entry secara broker summary-nya. Nah, itu tuh Excel. Nah, selanjutnya itu adalah saham gorengan ya. Nah, saham gorengan yang pertama itu masih ISSP. Jadi ISSP ini masih layak untuk ditradingkan ya. Meskipun hari ini koreksi, tapi koreksinya itu ada broker yang masih akumulasi. Nah, jadi penurunannya itu tidak terlalu jauh, tapi dia akumulasi gitu. Dia hanya beda satu tick dengan harga closing kemarin. Closing sekarang 468, closing kemarin itu 470. Nah, kita lihat di sini broker BK akumulasi cukup besar lagi senilai 4 miliar gitu ya. Jadi masih potensial. Nah, untuk target SL kita itu ada di 448 ya. Jadi kalau di bawah 448 itu boleh kita cut loss. Nah, untuk target itu masih sama ya dengan target kemarin. Target pertama itu ada di 490 dan target kedua itu ada di 510. Nah, itu tuh ISSP ya. Next, sahamnya adalah saham Mari ya. Saham gorengan selanjutnya itu adalah saham Mari. Nah, Mari ini dia baru saja naik ya setelah berhari-hari koreksi. Baru hari ini dia naik dengan lumayan ya, volumenya juga besar. Kita lihat di sini dia udah break dari candle high sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini Mari ini ada potensi untuk membentuk pola double bottom ya. Nah, kita trading harian di sini. Nah, untuk SL di sini boleh di sini di 410. Op 410 431 ya. Nah, 431 itu merupakan setengah bodinya ya. Nah,
SL-nya di 430. Nah, kita lihat untuk targetnya itu ada di 472 ya. Target kedua itu di 496 yang merupakan neckline-nya ya, resist yang harus tembus untuk membuat potensi double bottom. Nah, target ini agak jauh ya, 438. Oh, ini salah. Ini harusnya 441. 440. Nah, SL-nya itu agak dekat ya di 440. Nah, jadi kalau dia turun di bawah 440 atau 438 itu kita cut loss. Nah, yang bingung SL-nya dari mana, itu merupakan SL dari bodinya ya, setengah body, candle setengah bodinya. Nah, kita lihat di sini ada akumulasi juga yang lebih bisa dibilang ya cukup kecil sebenarnya ya jika dibandingkan dengan sellernya ya. Maka kita lihat di sini ada small, netral, small ya. Tapi secara teknikal ini dia potensi bagus karena dia baru saja mantul. Nah, untuk potensinya di 472 dan 496, dan untuk cut loss kita itu di bawah 440. Oke, itu adalah saham yang kedua gorengan atau saham keempat hari ini. Yang terakhir adalah saham atap ya. Nah, untuk saham atap ini sedikit lebih berisiko ya. Jadi teman-teman yang trading sini disarankan yang belum terbiasa jangan entry ya, karena ini memang emitennya high risk. Jadi teman-teman yang belum terbiasa di gorengan skip saham ini gitu. Tapi buat yang terbiasa monggo gitu ya. Nah, kita lihat di sini volumenya masih terjaga ya. Volumenya masih terjaga walaupun menurun. Namun di sini kita lihat dia agak susah itu menembus resist 262. Nah, jadi kalau dia nembus 262, dia bisa naik lebih tinggi lagi ya. Nah, itu tuh targetnya itu di 262 dulu ya. Itu hampir 12% gitu. Jadi kalau teman beli atap di harga closing hari ini cuan 3%, 4%, kalau bungkus monggo gitu ya. Nggak mesti nunggu jual di 262 gitu. Kita harus fleksibel dengan kondisi market. Nah, untuk SL-nya itu ada di 210 ya. Itu agak jauh ya, hampir 9%. Jadi saya sarankan teman-teman itu pakai SL presentasi ya. SL presentasi itu 3-4% menurutku gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin 2% itu boleh. Jadi tergantung dari trading plan teman-teman. 3-4% ya. Nah, kita lihat di sini secara dia big distribusi ya. Secara dia big distribusi tapi harganya naik gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa masih ada minat buyer di sini. Nah, jadi selain broker sumbernya di sini distribusi, tapi kenaikan harganya masih terjaga ya. Jadi buat teman-teman di sini ini saham paling berisiko dari keempat tadi. Jadi buat yang belum terbiasa tidak disarankan untuk entry di sini ya. Oke, sekianlah beberapa saham potensial untuk ditradingkan esok hari. Semoga membantu dan semoga cuan untuk esok hari. Jangan lupa support kami dengan bantu like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda supaya lebih banyak teman-teman yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Sekian dari saya, terima kasih.